Tunjukkan aku jalan lurusmu untuk menggapai surgamu. Terangiku dalam setiap langkah hidupku, karena ku tahu hanya Kau Tuhanku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Lanjut wabarakatuh. obrolan kita kali ini mungkin akan fokus pada infrastruktur jalan. Di periodenya Pak Lukman itu terkenal benar slogan, bukan hanya slogan malah ya, komitmen soal metro tidak boleh ada lagi jalan tanah. Bebas Jalan tanah. Nah, mungkin Pak Lukman bisa bicara soal strategi bagaimana penataan jalan sampai ke kampung-kampung, pelosok-pelosok itu memang benar-benar diupayakan jalannya dibagusin. Mungkin bisa diceritakan dari awal, Pak. Oke, jadi metro kan sebuah kota ya. Kota itu pasti dimanapun tolak ukurnya adalah infrastrukturnya lebih baik, terutama akses kota, yaitu jalan akses keluar masuk kota itu bagus. Itu yang pertama, kemarin sudah saya sampaikan hal itu. Nah, upaya-upaya untuk memperbaiki jalan ini tentunya memang harus dilakukan dengan seksama, harus dilakukan dengan perencanaan yang baik. Jadi ada beberapa kelas jalan di metro ini. Satu kelas jalan nasional memang ada, yang terbentang di tengah ini kelas jalan nasional. Kemudian jalan provinsi, memang ada kewenangan provinsi. Dan kemudian ada kewenangan pemerintah kota, metro sendiri. Bahkan mungkin nanti ada jalan yang levelnya kecamatan. Jalan desa, itu ada. Jadi di situ memang sudah ada sudah ada plotting-plotting seperti itu. Nah, ini saya pikir menjadi satu garapan. Bagaimana kita mampu menangani sesuai dengan plotting-plotting yang ada itu. Nah, kemarin udah saya sampaikan, kita punya satu slogan yang harus dicapai, yaitu bebas metro, bebas jalan tanah. Karena memang sebagian besar jalan-jalan yang ada di kelurahan dan desa dan kecamatan itu pada saat itu memang masih maksimal underlah lah. Maksimal underlah pada saat itu masih banyak batu-batu itu kan, mungkin ingat pada saat itu seperti itu. Nah, ini menjadi satu prioritas pembangunan yang mulai kita akan bagaimana di kelurahan yang ada di metro itu pada saat musrenbang itu kita paparkan tentang kondisi jalan kelurahan, jalan desanya sampai ke kecamatan juga seperti itu. Dan kota, nah ini kita berikan pemahaman kepada seluruh elemen masyarakat, stakeholder mulai Pak Lurah, LPM dan lain sebagainya, kelompok masyarakat dan lain sebagainya. Nah, mulailah kita bergerak karena kita punya prinsip itu. Jelas dalam PBD itu saya perintahkan kepada Bapeda untuk mulai merencanakan bersama PU Bina Marga itu untuk secara seksama. Ini dulu jalan. Mungkin pakai pola, bukan hanya dengan asal bangun di sana sini, ceplok sana ceplok sini. Kita ada pola yang berputar gitu, mulai dari titiknya tengah kota, kita berputar akses itu, kita perbaiki, atau dengan cara irisan jalan itu kita perbaiki, kita konsepkan dalam perencanaan. Jadi kita atur di dalam prioritas pembangunan. Betul-betul itu saya pandu pelaksanaannya pada saat mulai dari musrenbang kelurahan, musrenbang kecamatan sampai pada saat musrenbang tingkat kota. Nah, ini betul-betul menjadi satu acuan yang harus dipertanggungjawabkan dan harus dilaksanakan. Jadi betul memfungsikan aparat perencana yang ada di kelurahan, kecamatan sampai dengan kota ini dengan maksimal. Karena perencanaan adalah sebagian daripada
50% daripada berhasilnya sebuah pembangunan itu. Nah, ternyata itu berhasil sesuai dengan tingkatan. Jadi kalau dari APBN ya jalan ini harus bagus. Kalau dari provinsi kita arahkan jalan provinsi harus bagus. Dan itu harus didorong. Dan kita dorong dan kita betul-betul itu kita cari, bukan sekadar kita konsep terus kita nggak cari. Karena dana juga terbatas. Bagaimana dana kita terbatas APBD kita. Bagaimana kita ke pusat, kita bisa melakukan pendekatan dengan pusat dengan cara yang baik, dengan cara yang sesuai dengan standar operasionalnya. Itu terus kita lakukan hal seperti itu. Turunlah dana-dana pusat. Kemudian provinsi kita juga selalu berkoordinasi, bersilaturahmi kepada provinsi untuk turunnya program-program itu yang secara kedinasan, secara formal itu kita lakukan. Dan bagaimana kita mengefektif dan efisienkan kewenangan APBD kita sendiri dengan baik. Dan bahkan ada satu waktu itu, setelah itu semua turun, maka saya sampai terkenal pada saat itu, metro bebas jalan tanah, lampu timur sangat ketinggalan pada saat itu. Bahkan pernah seorang ketua dewan yang ada di metro ini, orangnya cukup terkenal, ini ngomong bahwa Bapak kalau mau masuk metro itu cuci kaki dulu. Iya. Iya kan? Ada seorang tokoh sampai gitu, bahwa kalau mau, dia seorang ketua DPR pada saat itu, wajar aja kalau dia ngomong gitu. Dia berbangga dengan hasil kinerja daripada aparatur pemerintah kota pada saat itu. Bahkan ada satu contoh lagi bagaimana upaya mewujudkan jalan yang baik itu. Pernah satu saat terjadi putusnya jalan Lampung Tengah. Oh iya. Ada di Tulang Bawang, ke arah Tulang Bawang itu jalan jembatan Terbanggi, putus, daerah Terbanggi Pocowati sana. Putus jembatan cukup besar karena dilalui kendaraan berat, sehingga lintas Sumatera arah ke Palembang, Medan dan lain sebagainya harus melalui kota metro. Sedang kapasitas jalan kita, walaupun sedikit jalur jalan nasional yang ada di kita, nggak dipakai jalan lintas. Jalan lintas masuk ke sini semua. Nah, hancurlah jalan itu. Bahkan sudah pusing itu, sampai jalan ini sudah hancur nih, seputaran kota ini aja hancur. Apalagi sampai batasan sana sudah lubangnya dalam-dalam. Itu hanya nggak sampai 2 bulan itu, nggak sampai 3 bulan itu sudah hancur seperti itu. Sehingga akhirnya lalu lintas itu dia beralih, mana jalan yang bisa dilalui lah lewat dalam, lewat segala macam Mulyo Jati, 24 dan lain sebagainya itu sana. Banjarsari, Purwosari itu hancur karena arah ke Lampung Timur kan, jalan pintas menuju Lampung Timur. Nah, waduh, ini satu musibah untuk kota metro ini. Saya mengkoordinasikan ini dengan aparat saya, dengan dinas saya minta mereka melakukan satu evaluasi di lapangan, kemudian membuat satu perencanaan, membuat satu proposal untuk kita harus tagih ke pemerintah pusat ini, ke Kementerian PU. Pada saat itu Menteri PU-nya masih yang sekarang, masih Pak Basuki. Pak Basuki kebetulan saya kenal dari sebelum dia jadi Menteri PU, masih Kasubdit saya udah kenal beliau. Saya berusaha untuk menghadap beliau. Saya agak licik pada waktu itu berpikiran, kalau saya ke kementerian harus melalui birokrasi yang sangat panjang. Belum berbelit sampai, lagi. Belum tentu sampai. Bahkan mungkin tidak bisa ketemu dengan Pak Menteri. Saya agak licik. Karena saya pernah kenal beliau, dan insya Allah beliau masih ingat saya, Pak Basuki. Pada saat ada acara di Jakarta Convention Center di JCC dekat Hotel Mulia itu, ada acara, saya diundang di satu acara mengenai smart city, sosialisasi smart city, yang salah satu pembicaranya adalah Pak Menteri PU, Pak Basuki. Ini dia kesempatan. Saya ajak adik saya untuk hadir di situ.
dengan menyiapkan proposal lengkap. Saya ikuti acara itu sampai selesai. Nah, setelah acara selesai, Pak Menteri kan mau turun nih dari panggung nih. Pasti turun dari panggung. Begitu dia sampai di panggung bawah, saya langsung nyelonong. Saya maju di depan Pak Menteri. Maaf Pak Menteri, saya wali kota Metro Pak. Ini ada kepentingan yang sangat mendesak dan mendadak sekali terkait dengan infrastruktur nasional, aset nasional. Saya di Metro merupakan alternatif. Setelah putusnya, mungkin Pak Menteri sudah mendapatkan laporan putusnya lintas Sumatera yang ada di Tulang Bawang, sehingga tumpuan beban transportasi beralih ke Metro. Sedangkan Metro kapasitasnya mungkin karena memang jarang dilalui jalan-jalan besar, hancur total. Baik aset nasional, jalan nasionalnya hancur, apalagi jalan-jalan provinsi maupun jalan kota sendiri, hancur semuanya. Jadi saya mohon kepedulian Pak Menteri, mohon penanganan dari Pak Menteri, terutama jalan nasional agar cepat dibaiki. Kemudian ditambah dengan mungkin nanti saya akan sampaikan permintaan juga pengajuan jalan-jalan kota. Nah ini saya lakukan itu di depan langsung menghadap Pak Menteri. Ya agak licik kan, nyolong kesempatan itu kan nggak gampang. Gitu. Perlu keberanian, ya, perlu mental untuk bisa sampai seperti itu. Waduh, terima kasih Pak Wali, kata Pak Menteri pada saat itu. Terima kasih. Diterimanya proposal saya. Alhamdulillah saya pikir proposal itu diterima. Diikuti oleh. Dan kebetulan teman-teman bupati dari Jawa Timur, saya ingat waktu itu bupati yang lain dari mana nggak begitu ingat juga memanfaatkan waktu itu. Tapi di belakang saya sudah ada yang memulai. Sudah ada yang mulai, baru mereka berani. Nah kebetulan yang bawa proposal itu saya sendiri. Mereka nggak sempat, mungkin nggak terpikir untuk bawa proposal itu, para bupati yang lain itu nggak sempat. Nah langsung lah apa misal dari bupati A, bupati B itu langsung dia catat di proposal saya. Nah di situ saya juga feeling saya bagus. Berarti nanti akan dibaca yang pertama adalah proposal saya, kemudian catatan-catatan lain. Berarti proposal saya tidak akan hilang dari Pak Menteri PU itu. Dan insya Allah saya akan berhasil. Itu hari Selasa, saya ingat sekali. Ada hari Selasa, di mungkin sekitar 2014 awal itu. Di bulan atau 2013 akhir itu. Dan ternyata Alhamdulillah saya bersyukur. Pak Menteri langsung siap, Pak Wali saya akan tangani lebih cepat. Nah, hari Jumatnya Pak Menteri memerintahkan Dirjen dan Direktur Proyek yang menangani jalan-jalan nasional ada di Lampung untuk turun langsung ke Metro. Saya terima di rumah dinas. Maka saya ingat betul saya terima di rumah dinas. Bahkan sudah dia menelpon DPR RI-nya. DPR RI-nya kebetulan waktu itu orang Lampung juga. Perwakilan Lampungnya Ustadz Abdul Hakim. Itu ada saksinya. Boleh nanti dikonfirmasi. Turunlah mereka untuk melihat ruas jalan nasional itu. Dan tidak berselang lama langsung dikerjakan. Dan ternyata setelah saya tahu, setelah kepala UPT-nya datang ke saya tanya, ini pakai datang, waduh Bapak beruntung sekali. Dana ini dana APBN yang kami pindahkan dari ruas Jalan Teginantang ke arah Bandar Jaya, kami pindahkan ke Metro. Karena memang betul-betul apa yang Bapak laporkan kepada Pak Menteri itu betul kenyataannya. Dan diakui lah Pak Menteri itu adalah tanggung jawab daripada kementerian. Bahkan setelah itu, saya sampaikan sekaligus melalui Pak Dirjen, Pak Hermanto Dadak yang turun pada saat itu wakil menteri, malah sudah wakil menteri dia. Hermanto Dadak ya almarhum yang meninggal, bapaknya wakil Bupati Jawa Timur. Ya, wakil gubernur. Itu tuh turun kemari langsung mengimplementasi itu dan menurunkan juga dana yang sebagai ganti infrastruktur jalan kota Metro yang lain yang di dalam rusak. Dan setelah saya tahu saya sudah berhenti itu turunlah lebih 63 miliar dana itu bisa untuk renovasi jalan-jalan kota Metro ini. Tapi setelah saya tidak menjabat, ada PJ. Saya ada PJ wali kota pada saat itu.
PLT Wali Kota setelah saya tidak menjabat di akhir 2000, setelah Agustus 2015 Baru turun, ya. baru turun dana itu. Ya, itu sedikit cerita strategi bagaimana untuk bisa mohon penanganan yang khusus dalam infrastruktur jalan khususnya. Artinya mengajukan bantuan pusat ini perlu dikawal. Perlu, sangat perlu dikawal, dan ya harus dibicarakan dengan baik, disampaikan apa adanya. Bahkan pada saat itu sudah terpikir oleh pada saat Pak Wakil Menteri yang waktu itu masih Dirjen Bina Marga itu, Pak Irvanto Dadak, saya ajak karena kita sudah mempersiapkan ada lingkar jalan alternatif Metro Bandar Lampung ini ke arah selatan. Iya, iya. Saya udah bagusin, udah diluaskan dulu kan jalan itu, Jalan Budi Utomo itu. Pak Irvanto Dadak saya ajak, karena bahkan ada konsep beliau yang tidak terwujud sampai saat ini, menyatunya kota Metro dan Bandar Lampung. Yang beliau punya konsep Metro Bandar Lampung menjadi sebuah kota metropolitan pada saat itu ini. Nah, inilah sedikit cerita tentang Soal ring road, Pak. Soal ring road. saya pikir itu nanti kita bicarakan nanti secara aja. khusus saja, karena memang juga tidak terwujud, banyak sekali itu. Panjang juga ceritanya. Panjang juga ceritanya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.